Bos Lao Su Xiaoli. Kamu terlambat lagi hari ini. Chu Shiro punya aliansi dalam aku berputar-putar. Kapan bisa makan, bos? Kembali nanti. Aku Xiaoli. Kamu sudah bekerja di toko bintang 5. Kenapa kamu datang ke sini untuk menderita? Bukankah ini latihan? Aku masih khawatir, tidak punya kesempatan jadi koki di restoran bintang 5. Makan apa? Bahkan ada mie ikan hitam rasa ikan. Aku tidak bawa ikan hitam hari ini. Lihat daging perut babi ini. Sosis ini, hidangan ini cukup bagus. Aku cuma ingin makan mie ikan hitam. Aku benar-benar tidak ada kerjaan di sini baru jam 7. Kamu melakukan ini Xiaoli. Kamu mau ikan hitam. Lao Sui, pinjamkan ini. Ikan hitam ambil sendiri. Jangan khawatir, aku tidak akan curang. Pisau selalu mempertahankan sudut 30 derajat. Dengan begitu daging ikan bisa diiris dengan ketebalan yang sama saat dimakan. Kamu tahu cukup banyak. Halo Koki Chu Hao. Kamu yakin orang ini? Gadis di foto yang aku kirim ke kamu. Penerus Sue Chongming. Setiap minggu dia akan buka lapak di Jalan Yukiao Barat. Tidak bro, aku menelepon kamu. Kamu bawa pergi dan makan di sini. Akal sehat. Apa ada sesuatu yang terjadi pada Koki? Tidak apa-apa, jemput aku nanti. Sang Koki, Sekarang lari untuk kemenangan. Pemilik lapak teh sudah datang. Lari, 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 lari. ayo jangan. Wajahmu, wajahmu. Aku akan memberikannya ke kamu minggu depan. Halo. Apa minggu depan? Operasi pertempuran Lu Shen dilarang buka lapak. Mereka benar-benar memilih penerus dengan kualitas seperti ini. Yu Chonglin benar-benar sudah tua dan bingung. Kamu belum pergi juga. Kalau begitu aku akan memberikan hidupku padamu. Maaf tadi. Aku nggak tahu apakah aliansi ini cuma buat pertunjukan. Masih ada waktu sampai akhir tahun. Mereka mulai menyelidiki kami para pedagang kecil dengan ketat. Dekan Zhang sudah kembali. Oke, besok aku yang antar makanan sendiri. Itu saja. Kamu sudah selesai teleponnya. Mau lagi? Kamu marah. Maaf. Aku nggak bisa menahan diri. Pedagang kecil seperti kami paling takut sama orang-orang aliansi. Kalau mereka menangkapku, nggak mau mobil ini. Aku kasih tahu rahasia. Jangan lihat aku cuma sebagai pedagang pasar malam. Tapi aku belajar dari koki terkenal. Mie ikan hitam ini adalah hidangan andalan. Bagus. Bawa pulang atau makan di sini. Kasih aja ke aku. Bagus. Untungnya nggak lama kamu belum. Satu mangkuk mie ikan hitam. Wasit ini meninggalkan aku. Aku berhutang makan sama kamu.
Gimana? Master, kurasa nggak baik parkir mobil ini di depan gerbang. Mau dia pindah? Kong Ming belum bangun. Langsung kerja aja. Kok anggota aliansi akan tiba dalam 10 menit. Aku ambilkan payung buat kamu. Enggak. Aku bisa masuk sendiri. Benar. Pindahkan mobil ke tempat lain. Oke, Bukannya jam 9. Kamu harus tunggu sebentar lagi. Siapa? Pagi-pagi begini? Jiang Jie, Aku datang buat ambil pisau darimu. kurasa sekarang giliranku. Tapi aku nggak menyangka bakal secepat ini. Aku lari, aku lambat. Aku melewatkan kesempatan untuk meminta saran darimu. Bagaimanapun sulit memilih orang yang tepat untuk kelas penghubung. Tidak untuk pisau. Kamu sudah siap dengan baik. Salah satu dari 7 keluarga. Aku tidak berani bermalas-malasan. Berani datang sebelum kita buka. Apa semuanya sudah siap? Apa yang terjadi dengan Shimei? Jim Anna Jiangxi? Tanya idolamu. Idol apa? Master tidak akan datang untuk mengambil pisau darimu kan? Bolehkah aku menanyakan 2 pertanyaan? Kamu datang menemuiku malam itu. Benar. Mangkuk ikan hitam itu. Kamu sengaja mengujiku. Aku ingin melihat Xie Chongming. Murid seperti apa yang kamu temukan? Hasilnya mengecewakanku. Dari awal aku tidak ingin makan mangkuk mie ikan hitam itu. Baik dari lingkungan keterampilan memotong dan kontrolmu atas panas. Apakah ada yang layak dimakan? Haruskah kamu bersembunyi? Ini pertanyaan ketiga. Jiang Jian. Masterku suka memasak. Dan dia sudah cukup tua. Seperti yang kamu katakan, aku kemungkinan besar akan mengambil alih pekerjaan masterku. Jika kamu bersikeras mengambil pisau itu, bisakah kamu menungguku? Aku tidak bisa menunggu. Aku mengerti. Menurut aturan aliansi, hidangan yang diperebutkan dalam kompetisi merebut pisau, tergantung pada hidangan khas orang yang pisaunya diambil. Jadi dalam kompetisi ini, kalian berdua perlu membuat mie ikan hitam. Ini bahan-bahan dan bumbu yang disiapkan aliansi untuk kalian berdua. 2 koki masing-masing bisa membawa 1 asisten. Tolong konfirmasi apakah ada masalah. Aku tidak ada masalah. Aku tidak butuh asisten. Maka permainan resmi dimulai. Master belum setengah tahun. Bagaimana jika aku kalah hari ini? Kamu tidak akan pernah punya kesempatan mengambil pisau ini lagi. Kamu tidak akan kalah. Kalau begitu tidak boleh ada kesalahan. Perhatikan pisau dimiringkan 30 derajat. Tangan harus pelan, pisau harus cepat disimpan, dan tenaga harus digunakan. Lu Xiaoman. Perhatikan panasnya harus lembut. Jangan sampai filet ikannya hancur. Cepatlah.
Oke. Mari kita berhenti di sini hari ini. Tinggal satu langkah lagi. Ada beberapa kesalahpahaman antara aku dan Jiang Jie. Apapun hasilnya, kamu harus tahu dariku. Tidak. Bagaimana kamu bisa turun? Meskipun aku tidak tahu kenapa, biarkan Master Sue yang memilih kali ini. Lakukan tutorial khusus. Tapi tanda tetaplah tanda. Kamu bisa menghadapi Master Sue. Mudah didapat. Tinggal 2 menit lagi. Terkenal. Jiang Jian selalu punya kebiasaan mengenai sasaran. Kebiasaan buruk. Tidak apa-apa kalau 2 suara. Bagaimana bisa? Hanya meminjam mie ikan hitam. Metode memanggang. Lembut dan tidak amis. Kuah icon untuk memasak mie segar dan kaya. Mie ikan hitam Master Sue. Sempurna. Sempurna. Tapi Master Sue sudah tua. Sepertinya sudah tidak bisa mengontrol rasa lagi. Menurut deskripsimu, ada kemungkinan pasien mengalami pasca limfositik, dan sudah berlangsung cukup lama. Apa dia tidak menyadari apa-apa? Guruku sudah menjalankan toko mie ini seumur hidupnya. Jadi dia sudah punya memori otot untuk rasio bumbu. Dan aku sudah membeli semua bumbu di toko. Merek batch diganti dengan yang sama. Tapi ada banyak alasan untuk degenerasi indera perasa. Beberapa penyakit juga bisa mempengaruhi tubuh. Fungsi normal bagian lain. Aku sarankan kamu membawa pasien untuk pemeriksaan. Xie Chongming. Kamu pasti sudah dengar tentang kakakku. Apa kamu menyesali pilihan yang kamu buat dulu? Malam itu, kamu harus mencoba semangkuk mie itu. Kamu akan tahu kenapa aku memilihnya. Tidak peduli kenapa. Dari sekarang tidak akan ada lagi rumah mie Lao Sue. Kalah olehmu. Aku mengakuinya. Selamat untuk sang koki. Ayo pergi. Mobilnya diparkir di mana? Di sana. Ketemu. Kamu ambil mobil dulu. Kamu memanfaatkan celah aliansi untuk mengatur serangan bumbu. Apakah guruku tahu bahwa indera perasanya memburuk? Terus kenapa? Kalau koki saya tidak salah dalam membumbui, kamu tidak bisa mengalahkannya sama sekali. Sayangnya tidak ada kalau. Jiang Jie. Apakah kamu pikir urusan ini sudah selesai? Lina cepat kembali. Lina. Halo, tunggu sebentar. Siapa namamu? Apa keperluanmu?
Waktu berlalu begitu cepat. Sudah 18 tahun. Dekan Zhang, saya ingin Anda mencari seseorang. Itu Linai. Kalian berdua di panti asuhan kami. Teman baik. Dia sering datang ke universitas dulu. Saya tidak tahu apa yang terjadi setelah lulus. Tidak pernah datang lagi. Bagus. Tapi saya punya fotonya di sini. Ini diambil saat dia diterima di universitas. Oh, bagus sekali. Saya menemukan penemuannya. Guru, toko mie tutup. Apa yang bisa kamu lakukan? Kakak senior selalu meminta saya tinggal bersamanya di masa tua. Kali ini bagus. Pensiun dini. Apakah kamu tidak suka pergi? Apakah kamu pergi tahun lalu kembali dalam seminggu? Cuy Ken, apa rencanamu selanjutnya? Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Orang-orang mengenalku. Kalau bukan karena kamu dan Lina, aku sudah kabur sejak lama. Anak muda, tidak ada salahnya mencoba lebih banyak. Bagaimanapun, bagaimana dengan kemampuan memasakmu? Benar-benar tidak berbakat. Sang guru sangat sedih. Guru sangat tertekan. Awan. Oke. Tutup besok. Kita harus tetap buka hari ini. Tidak masalah besar. Tolong bersihkan. Tolong bersihkan dapur. Oke, lanjutkan. Guru. Yang lebih tua. Aku masih bisa sakit pinggang hanya dengan menguleni adonan. Katamu. Ada 2 mangkuk mie ikan hitam di meja 7. Kamu lihat beberapa hal sulit diubah begitu kamu terbiasa. Lina, tolong ambilkan saya pisau baru. Pelan-pelan, hati-hati. Ke sini. Guru. Aku harus pergi dulu. Guru. Ayo pergi bersama. Hari ini sudah larut. Kamu tidak buru-buru pulang. Sudah menelepon. Terima kasih. Kamu. Aku tidak setuju dengan apa yang kamu katakan. Kamu benar-benar tidak memikirkannya lagi. Aku tahu situasi keluargamu. Jika kamu datang bekerja di tokoku, waktunya bisa disesuaikan dengan situasimu. Jika ada masalah di rumah, kamu bisa meninggalkan restoran kapan saja. Magang menghasilkan terlalu sedikit. Aku bisa mendapatkan lebih banyak dengan berjualan Aku di pinggir bisa jalan. memberimu gaji tertinggi. Apa yang tidak kamu sukai? Kamu bisa mengatakannya. Aku tidak ingin mengambil keuntungan darimu. Kalau kamu berubah pikiran, datang saja ke rumah Milau Sue untuk mencariku kapan saja. Oke, terima kasih. Master.
Aku akan ambil kembali pisaumu untukmu, tapi kamu harus menungguku. Aku tidak menunggu. Kenapa? Apakah rumah Milau Sue tutup, atau tidak itu urusanku. Dapat hasil seperti ini hari ini. Aku juga punya hutang ke Jiang. Kamu bilang ada kesalahpahaman antara kamu dan dia. Apa kesalahpahamannya? Bagaimanapun hal ini, tidak ada hubungannya denganmu. Master kalah darinya. Keahlian Master tidak sebaik bakatnya. Tidak. Dan Master, bukankah kamu sangat suka memasak untuk membuka toko setiap hari? Meskipun aku sangat merindukan adikku, tidak meninggalkan tempat ini juga untuk membuka toko setiap hari. Meskipun pinggangnya cedera, dia menolak dirawat di rumah sakit. Oke ya. Aku suka menutup toko. Aku juga tidak rela. Usiaku. Kalau aku beberapa tahun lebih tua, aku bisa jadi kakeknya Jiang Jie. Kalah dari junior seperti itu. Aku juga merasa cukup malu. Tapi kalau kalah ya kalah. Kalau kalah, menang kembali. Kamu tahu kenapa aku hanya bertanya ke Cui? Apa rencanamu untuk masa depan? Tidak kamu tanya? Karena Cui Ken. Dia mungkin tidak tahu apa yang dia inginkan. Tapi dia pasti tahu apa yang tidak dia inginkan. Jadi dia melakukan semuanya dari hati. Aku tidak akan pernah menyakiti diriku sendiri. Dan kamu sepertinya punya ide yang bagus. Tapi aku selalu memikirkan orang lain. Aku bersikeras untuk mempertahankanmu di toko. Aku sedang egois. Maka kamu harus tahu lebih banyak. Aku membuat keputusan. Kamu tidak akan pernah menyesal. Tidak apa-apa kalau kamu tidak setuju. Tapi aku akan ambil kembali pisaumu. Ada permen untukku? Terima kasih Lina, mari kita bermain bersama. Kamu sangat menyebalkan, mencuri barang orang lain. Aku tidak akan bermain denganmu. Juju. Hari ini 3 meja tamu dari Wuxi telah memesan. Ada 2 wanita di meja nomor 1, usia sekitar 30 tahun. Ini pertemuan rutin teman-teman lama. Tamu di meja 3 semuanya dari daerah lokal. Rasa ringan. Salah satu pelanggan memiliki alergi kulit. Menu juga telah ditinjau. Tamu di meja 1 ingin memesan hidangan lain. Hidangan apa? Perut bunga teratai. Sekarang bulan apa? November. Zenchun hanya menggunakan bahan musiman. Kamu simpan hidangan ini. Apakah kamu ingin dijatuhkan? Maaf, Chef. Kita juga harus merekrut yang baru. Aku akan mengirimkan posisinya nanti. Jadi Koki siapkan samurai. Apa yang terjadi dengan tempat tinggalmu? Lao Sue no Odle House buka kembali hari ini. Wow.
Pembukaan toko baru. Selamat pembukaan toko baru. Datang dan lihat Lao Xue Noodle House. Bukankah mereka bilang Lao Sue Noodle House tutup? Lao Xue Noodle House tutup, tapi ini pembukaan toko baru. Dan hari ini, pelanggan pertama mencoba restoran baru gratis. Sindian juga disebut Lao Kuan Noodle House. Teman datang untuk ikut meramaikan. Lihat lebih dekat kedai mie murid Lao Sue. Benar. Masuk dan coba. Rasa ini pasti tidak akan mengecewakanmu. Tidak apa pasti ada yang datang. Apakah ada uji coba gratis untuk pelanggan pertama? Apakah pelanggan pertama diberikan uji coba gratis? Guru, apakah kamu tidak mempertimbangkan Feng Shui sebelum membuka toko? Jangan percaya tahayul. Selain itu, jika kita bicara tentang Feng Shui, kita harus menyalahkan leluhur. Pelatihan guru. Maaf, maaf, maaf. Adik junior. Tidak perlu kita takut padanya. Bahkan jika aku ingin mengambil pisau itu urusan nanti. Sekarang dia adalah koki bintang 5. Tidak perlu membeli lebih banyak dari toko baru ini sekarang. Kamu benar. Apa yang kamu takutkan dia lakukan. Dia datang untuk mengonsumsi, jadi kami memberinya layanan. Gunakan saja awal yang bahagia ini. Kejar orang sial ini, kejar dia. Mie saya sudah siap, tidak perlu menunggu. Bagaimana kamu bisa masuk? Ada tanda di pintu yang mengatakan selamat datang Supervisor Kan. Saya merobeknya, maaf. Jika kamu suka, tonton sebentar lagi. Adik junior saya akan menyapa tamu dulu. Makanlah. Sue Chongming berkata, saya harus meneruskan wajahmu. Itu sebabnya saya datang. Tidakkah kamu ingin mendengar apa yang dikatakan tamu? Kamu memang punya bakat. Tapi toko mie bukan untukmu. Membuka toko baru tidak cocok untukmu. Cocok atau tidak itu urusan saya. Mengapa kamu suka mencari rasa keberadaan dari orang lain? Apakah kamu punya teman? Bahkan jika sekarang kamu punya toko Sue Chongming, itu menghemat masalah pemilihan lokasi toko, desain dekorasi, penentuan gaya DLL. Investasi awal ini. Tetapi promosi dan publikasi berikutnya, peningkatan ulasan dan inovasi makanan. Hubungan antara pengendalian biaya dan keuntungan. Kamu harus menghadapinya sendiri. Selalu ada lebih banyak solusi daripada masalah. Promosi, peningkatan ulasan, dan inovasi menu. Pengendalian biaya keuntungan. Adalah hubungan antara pengendalian biaya dan keuntungan. Lina, benarkan? Apa? Buka toko di Baichuan. Itu tidak semudah itu. Jika kamu benar-benar ingin melakukan ini, kamu bisa pergi. Tidak peduli seberapa sulitnya. Saya selalu mencintainya. Kamu benar-benar harus membuka toko ini, bukan? Ya. Saya mengerti. Adik junior. Tapi benar-benar tidak perlu marah pada orang seperti itu. Tidak sepadan.
Mungkin Tuan benar. Dengan kekuatanku, tidak mungkin meningkatkan toko ke bintang 5. Tidak mungkin membantunya merebut kembali pulau itu. Oke. Kalau begitu aku akan menutup toko dulu. Tidak. Aku tahu kamu tidak akan menyerah di tengah jalan. Adik seperguruan, tuan tokonya masih ada. Disitulah kita jatuh. Keberanian untuk berbaring. Dan pelopornya masih ada. Adik seperguruan, pergilah ke dinding selatan dengan berani. Oke, adik seperguruan. Andal. Tapi sekarang kita benar-benar perlu memikirkan cara menarik pelanggan. Halo? Aku mau semangkuk mie ikan hitam. Aku juga mau semangkuk. Ayo duduk di sini, duduk di sini. Bos kasih aku semangkuk mie. Ayo, ayo lihat menunya, lihat menunya. Adik seperguruan ikan hitam menangis biru. Tidak ada tamu di luar. Atau kita bisa tutup lebih awal hari ini. Kalau begitu kamu tutup pintunya. Kita bersihkan tokonya. Apa nafsu makan orang sekarang sekecil ini? Adik seperguruan. Aliansi datang. Kenapa tutup toko? Kamu mengajak beberapa orang dan berkeliling restoran. Mari tutup toko setelah memeriksanya. Itu saja. Menurut aturan aliansi, semua pedagang individu yang membuka toko di Baichuan, semua harus melewati tinjauan aliansi dalam seminggu. Memenuhi persyaratan industri kuliner Baichuan. Kami kemudian akan mengirim toko mereka. Laporkan ke pihak berwenang setempat. Dinas Pengawasan dan Pengelolaan Apa Pasar. kalian salah? Bagaimana mungkin kami gagal dalam tinjauan? Bisnis kami bagus. Banyak tamu. Arus pelanggan toko kalian memang mencapai standar 1 bintang. Tapi tim tinjauan aliansi menemukan, sebagian besar arus ini, semuanya dari tweet di forum aliansi. Informasi eksplorasi toko yang dirilis oleh sangat tidak konsisten dengan situasi sebenarnya. Aliansi punya alasan untuk meragukanmu. Pembelian lalu lintas dicurigai sebagai iklan palsu. Apa itu iklan palsu untuk pembelian lalu lintas? Kamu tidak bisa bicara sembarangan. Kami tidak. Jika ragu, kamu bisa menyelidiki. Tapi kamu tidak bisa menyalahkan kami. Kamu tidak bisa meminta kami menutup toko dan mengawasinya sendiri. Dikombinasikan dengan ulasan negatif yang hampir sesuai dengan pertumbuhan lalu lintas pelanggan tahunan. Aliansi telah memberikan keputusan yang gagal dalam peninjauan. Penutupan adalah pemberitahuan, bukan negosiasi. Apakah ini tembok selatan? Semuanya karena Jiang-Jian yang menyebalkan itu. Bukan urusanku jika kamu jatuh. Kenapa kamu di sini? Pisau siapa yang kamu coba ambil? Tidakkah kamu lihat di mana ini? Aku bisa mengambil pisau di mana saja. Di gedung berapa kamu tinggal? Gedung 13. Tinggal denganmu. Tidak heran aku sangat sial. Ini ikan yang aku beli. Apakah dia berencana membuat mie ikan hitam? Apa yang sedang dilakukan Jiang Jie? Bolehkah aku makan malam di rumahmu? Bukankah kamu bilang aku sial? Tidak buruk untuk ini. Terpisah. Benar bahwa pria berubah banyak saat dewasa. Sang Jian. Sang Jian.
Lina, Emma, kamu membuatku sangat ketakutan. Ponselmu berdering, makanannya sudah siap. Cepat sekali, berapa lama semangkuk mie ikan hitam dibuat? Mie ikan hitam yang kamu buat. jangan berpura-pura tidak tahu. Keluar. Tokoku tutup karena terlalu banyak ulasan negatif. Dulu aku pikir aku adalah juru masak yang baik, tapi jauh lebih buruk darimu. Mie ikan hitam yang kamu buat enak. Kamu tidak perlu membandingkan dengan aku. Aku bilang jagung hitam yang kamu buat enak, bukan berarti kamu lebih baik dari masterku. Masih jauh dari tembok selatan. Suatu hari, aku ingin mengambil pedang masterku darimu. Oke, aku tunggu. Aku pulang dulu. Terima kasih untuk mie-nya. Master, kenapa mie ikan hitam buatan Jiang Jie begitu enak? Hei cewek, ada apa denganmu? Hei, ngomong sama kamu. Kamu lebih suka buka pintu pakai HP. Kamu nggak mau keluar jemput aku. Sandal ada di kompartemen kedua sebelah kiri lemari sepatu. Kiang King, kamu nggak nganggap aku. Lagi pula aku kan abangmu. Kamu nggak baca forum aliansi. Koki Cunceng diadopsi dari panti asuhan. Terus aku ke luar negeri. Jangan minum. Air aja nggak boleh aku minum. Kamu terlalu kejam sama aku. Ada yang minum. Yoyo. Cewek-cewek. Anaknya udah gede. Kamu nggak ada yang mau bilang. Tujuanmu selanjutnya. Koki Zhao Yeking udah ganti. Koki Zhao Yeking. Zhong Haiyang dan putrinya, Zhao Jingjing bertanding lagi. Zhong Haiyang kalah. Zhao Jingjing udah lama pengin posisinya. Zhong Haiyang selalu menghindari pertandingan. Sekarang tiba-tiba main. Dia begitu takut sama aku. Jadi kamu mau ngapain sekarang? Nanti kita bicarakan lagi. Bukannya tadi aku buru-buru ngambil pisau. Sue, kamu yang pinter. Kamu nggak buru-buru sekarang. Udah siap ngurus Spring City MU. Aku sibuk rekrut anggota baru akhir-akhir ini. Li Jidong, kamu ngapain?
Pesenanmu udah sampai. Sebakul mie ikan hitam sebelum jam 12. Kalau nggak robek tiketnya. Ya udah robek tiketnya. Cuy Ken. Jangan nakuti aku. Cepat turun. Apa yang aku lakukan padamu? Aku terlambat. Aku bawa makanan enak untukmu. Cepat turun. Jangan nakuti aku. Abadi. Cepat-cepat. Tunggu sebentar. Oh, kamu tidak brilian. Permisi. Air 3. Berhenti main-main. Aku lelah. Kamu kerja di tempat sialan ini. Apa? Catatan. Omong kosong. Lihat ini daftar semua restoran bintang 4 di kota Baichuan. Bagaimana? Tidak cukup kamu buru-buru masuk kerja baru. Sekarang kamu harus memperkenalkan aku ke pekerjaan. Eric Jr. Apa artinya mencari pekerjaan baru? Aku menyebutnya pengalaman hidup. Temukan nilai dirimu. Selain itu, aku akan bantu kamu bangun tembok selatan baru. Lihat apa artinya. Kamu tidak menyerah paket ekstra kan? Tentu saja tidak. Itu bagus. Aku menemukan ada yang salah dengan strategi kita. Kita buka toko baru. Bahkan jika lolos ulasan 1 bintang, kamu harus menunggu sampai mencapai 5 bintang untuk bisa bersaing dengan Jiang Jie. Dan aku baca postingan di forum aliansi. Aku sadar kita punya kesempatan menang. Tapi butuh sedikit waktu. Berapa lama sedikit waktu itu? 15 hari adalah 150 tahun. Cui Huoshan. Tapi kita bisa mengambil jalan pintas. Maksudmu? Kita bisa pilih restoran bintang 4 untuk melamar jadi koki. Lalu tunggu sampai naik ke 5 bintang. Aku akan ambil pisau dari Jiang Jie lagi. Bukan tentang beli rumah A dan jadi koki sendiri. Bukankah ini lebih cepat? Kamu punya terlalu banyak uang untuk dibelanjakan. Aku benar-benar tidak perlu mengeluarkan uang. Jadi aku yakin ada uang dalam hal ini. Beli restoran bintang 4 mana saja. Metode ini sama sekali tidak berhasil. Bukankah kamu sudah mengatakan itu sebelumnya? Liu Ping koki bintang 4 paling hebat. Setelah lebih dari 10 tahun kerja keras aku masih belum menjadi bintang 5. Pada akhirnya Jiang Nie mengambil pisau itu. Bagaimana dengan restoran bintang 4 lainnya? Dibandingkan dengan mendaftar ke restoran bintang 4, aku punya ide yang lebih baik. Hai, kamu sangat luar biasa. Halo, Namaku Songbo. Dan kamu? namaku Lina. Dari sekolah mana kamu lulus? Aku dari Jinghai Finance. Kamu tidak belajar catering. Aku masuk industri ini setelah lulus. Aku dulu wira swasta. Apa model kewirausahaanmu? Utamanya mengintegrasikan elemen ruang dan mode pengalaman jarak dekat, menganjurkan gaya minimalis, termasuk tapi tidak terbatas pada flash sale dan kustomisasi pribadi. Itu luar biasa. Ini warung pinggir jalan. Tuan dan Nyonya posisi berbeda diwawancarai di area yang berbeda. Silakan ikuti petunjuk. Posisi apa yang Shu Hao lamar? Kami memposting pekerjaan di mana-mana. Dia mendaftar untuk semuanya kecuali restoran.
Apa kamu mau masuk atau tidak? Aku tidak menyangkanya. Kurasa kamu cukup baik. Hai. Sampai jumpa lagi. Ini wawancara terakhir. Benar, Bagaimana rasanya? kurasa peluangnya cukup tinggi. Tapi yang paling aku rindukan adalah memberi. Sayangnya mereka tidak merekrut. Kudengar asisten Koki Chun Cheng adalah teman baik Koki Jiang. Posisi yang solid. Sama sekali tidak mungkin digoyahkan. Aku berharap bisa memotongnya menjadi potongan-potongan. Juga mungkin berada di dapur yang sama dengan Koki Jiang. Kamu sangat mengaguminya. Dia menyebabkan 23 toko tutup. Meskipun agak kejam. Api yang kuat memangsa yang lemah. Ample Pesat dan Chulis memasak sebenarnya kompetisi yang paling adil. CP bisa datang sekarang. Kileron kira. Ayo kita pergi bersama. Ujian terakhir. Tidak ada batasan untuk mengukir atau bahan. Timer 10 menit. Mulai sekarang. Suara Bluebird. Pekerjaan saya membutuhkanmu Mener untuk datang dan membahasnya secara detail. Apakah kamu sudah selesai membaca wawancara? Satu potongan ukiran terakhir tersisa. Sejak Tuan sudah datang. Mengapa kamu tidak melihatnya? Memotong sudut. Jika aku bisa mencuri senjatamu Chef Jiang, maka pekerjaanku tidak sia-sia. Sekarang wawancara sudah selesai. Pulang saja dan tunggu kabar. Terima kasih Chef Jiang. Aku akan menunggu kabarmu. Silakan baca. Kamu melamar pekerjaan di restoran Jiang Jie. Tidak kamu baik-baik saja. Mengapa? Kasih aku 5. Ada 5 alasan. Pertama-tama, siapa yang tahu berapa banyak pisau yang dimiliki Jiang Jie? Bagaimana jika aku akhirnya mendapat wawancara di restoran bintang 4? Dia berbalik dan Jiang Jie membunuhnya. Mungkin lebih baik aku langsung ke tokonya. Juga benar. Tempat yang paling berbahaya adalah tempat yang paling aman. Kedua, kamu juga melihat pengeluaran Li Jidong dan sewa tempatku. Jika aku tidak cepat menemukan pekerjaan dengan gaji tinggi, segera kamu akan melihatku tidur di jalan. Aku punya. Ketiga, kemampuan memasak Jiang Jie benar-benar luar biasa. Bersama dengannya aku bisa meningkatkan diriku. Keempat, mengenal diri sendiri dan musuh akan memastikan kemenangan dalam setiap pertempuran. Bersama dengannya aku bisa melihat banyak kelemahannya. Kelima dan yang paling penting, hanya ada pejuang di kota Spring. Jang buka seperti itu. Cocok banget buat aku. Salah. Karena kamu bisa mikir. Dia pasti udah mikirin itu. Kenapa dia rekrut kamu? Halo. Musim semi. Benar-benar aku Lina. Oh, terima kasih. Apa yang terjadi? Lu. Gimana kabar toko mie yang dibuka murid Sue Chongming? 2 hari lalu aku gagal dapat bintang 1. Tutup. Bahkan gak dapat bintang 1. Murid Sue Chongming cuma segitu levelnya. Pemenjau. Jadi kita lanjut sesuai rencana. Tentu saja. Awalnya aku mau pakai fakta dia murid Sue Chongming. Buat gimmick. Gak nyangka dia bakal sebegitu menyedihkannya. Ayo kita hubungi dia sekarang. Tunggu bentar lagi. Sekarang kecuali kita, kurang ada restoran lain yang mau terima ini. Karena kita udah memutuskan untuk bantu saat susah. Kenapa nggak tunggu sampai saljunya makin tebal?
Resepsi episode selanjutnya. Kak Tercitewin visit Linan. Nggak kamu yang lakuin. Terus kenapa kamu nggak senang? Rekrut aku jadi manajer gudang. Satu-satunya yang aku nggak daftar adalah manajemen gudang. Siapkan sang prajurit. Hampir. Karena kamu nggak mau rekrut aku, kenapa kamu mau aku jadi manajer gudang? Kamu bilang harus pergi kerja dulu. Terus kenapa kamu datang ke Sichuan untuk interview? Kalau gitu aku tanya Chef Jiang, gimana aku bisa ikut persiapan makanannya? Semuanya tergantung suasana hatiku. Aku tahu Chef Jiang. Model bisnis yang kamu ceritain ke aku sebelumnya. Manajemen ruang konvergen. Aku selalu mikirin itu. Bukannya itu warung pinggir jalan. Warung pinggir jalan. Lin Xiu. Cucu ini gedung konser. Tidak, jangan biarkan aku mendengar suara lain. Maaf cucu yang galak. Tamu di meja 3 cucu datang lebih awal. Apa hidangan pertama mereka? Kamu bisa menyajikan 5 ikan willow. Mari sajikan mereka hidangan penutup perayaan dulu. Kamu buru-buru. Apakah Wu Youyu butuh bantuan dengan Nisha? Shu Hao, kamu tidak memberitahunya apa yang harus dilakukan manajer gudang. Haruskah aku tidak melakukan apa-apa? Bukan tugas restoran untuk bertanggung jawab atas semua bahan. Restoran bertanggung jawab untuk menyortir dan mengatur semua barang. Dan mencatat tanggal setiap barang dibeli. Masa simpan kualitas, kuantitas, dan informasi lainnya. Serta sifat sensorik dan sifat bahan baku. Pengadaan barang dilakukan oleh orang-orang di posisi lain. Restoran hanya bertanggung jawab untuk pengawasan dan audit. Jangan melampaui batas. Apakah kamu mengerti? Orang yang memotong sayuran harus menunggu aku menyuruhnya bergerakan. Maaf chef. Aku akan melakukannya. Aku harap semua orang melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Jangan ikut campur dalam hal-hal yang tidak seharusnya kamu ikut campur. Apakah kamu mengerti? Ini cucu. Lanjutkan. Wow. Ini terlalu mewah. Manager Zhou, apakah kita bisa makan makanan staff yang disiapkan oleh Koki setiap hari mulai sekarang? Makanan staf Chuncheng biasanya disiapkan oleh wakil Koki Zeng. Jumlah kali Koki menyiapkan makanan staf, aku bisa menghitungnya dengan satu tangan. Kamu beruntung. Mengejar ketua dan wakil ketua yang sedang liburan. Koki tidak memakannya. Koki tidak pernah makan di restoran. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Ayo dansa perlahan. Tunggu sebentar, Lina masih di gudang. Aku akan memanggilnya. Chef, silakan duduk dulu. Chef. Dari besok, makanan staf disediakan oleh staf dapur setiap hari. Aku juga akan memakannya.